mau ngajar apa kan, ngedengar teman-temannya ngajar ini dan gitu macam-macam. Nah sekarang kita mau diskusi mengenai ini nih, satu buku ini sebetulnya sumber utamanya mazhab ketiga, psikologi humanistik Abraham Maslow. Jadi ini mazhab ketiga, bukan kalau orang UIN ngomong ilmu kalam ya, ilmu kalam tentang mazhab-mazhab pemikiran Islam, tapi ini mazhab-mazhab pemikiran psikologi. Tapi ini yang dibahas utamanya sih mazhab ketiga itu, meskipun diulas mazhab ke satu kayak gimana, mazhab kedua kayak gimana. Nah secara umum sih psikologi humanistik ini mau membahas psikologi yang berbeda dengan mazhab sebelumnya. Secara garis besar, mazhab sebelumnya itu kebanyakan menampilkan sisi-sisi negatif manusia. Misalkan teman-teman ada yang pernah dengar psikoanalisis Sigmund Freud, ya pasti ya. Itu Sigmund Freud itu melihat sisi yang negatif sekali manusia itu, keinginan manusia itu terhadap hasrat dan hasrat negatif manusia. Nah jadi Abraham Maslow mengoreksi, loh kok yang diteliti itu orang-orang yang sakit terus gitu, sakit secara mental. Jadi potensi-potensi manusianya otomatis nggak kelihatan. Nah psikologi humanistik ini mencoba meneliti orang-orang yang sudah mengalami hidup yang positif, diteliti sama Abraham Maslow, dan dia gimana cara menjalani hidupnya. Nah dari penelitian-penelitian seperti itu hadirlah nih teori utamanya tentang hierarki kebutuhan ya. Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan psikologis dan fisiologis, ya fisik ya maksudnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat kebutuhan ini tentu saja berasal dari yang bawah dulu. Jadi kebutuhan yang bawah nih fisiologis, kebutuhan akan udara untuk bernapas, air untuk minum, untuk cuci baju dan lain sebagainya, makanan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa lapar, tempat berteduh itu ya, rumah gitu ya. Terus kebutuhan untuk tidur dan seks itu. Nah jadi ini kebutuhan dasar yang kalau orang itu hanya memikirkan ini terus, itu dia tidak akan berkembang sampai ke tahap ini. Jadi makanya dari sini dari teori ini sebetulnya kita bisa saling mengoreksi diri gitu ya. Ini kebutuhan kita sudah sampai mana terpenuhi, karena banyak gejala-gejala neurotik yang itu negatif gitu bahkan untuk masyarakat, gara-gara ya dia tidak sadar bahwa kebutuhan ini ada yang belum dia penuhi. Jadi ya kita lihat misalkan dari masyarakat kaum papa yang mereka masih sangat kekurangan keseharian makanannya ya, terus ya tempat tidurnya juga kurang memadai gitu ya, rumahnya kurang memadai, sehingga mereka yang dipikirin ya tentu aja bukan gimana saya piknik ke Eropa gitu ya, tapi ya gimana saya nanti besok makan apa gitu. Nah makanya kalau dihubungkan dengan negara, ya tentu negara harus menjamin ini semua nih kebutuhan dasar. Tapi ya sebaliknya ya, ini kita masih banyak yang belum dipenuhi hak-hak dasar ini. Ini kebutuhan dasar sebagai individu, tapi juga sebagai hak dasar sebagai kita warga negara gitu. Terus ini sifatnya fisik ya. Jadi kalau umpamanya kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, akan menimbulkan penyakit gitu ya. Kalau dipenuhi akan menghindari kita dari penyakit gitu ya. Contohnya teman-teman udah bisa ini sendiri ya, dimana orang kalau kebutuhan
terhadap oksigennya itu kurang gitu. Terus kebutuhan air, sanitasi gitu, yang kita lihat banyak lah beberapa yang belum terpenuhi sanitasi dan airnya. Ya teman-teman, meskipun di sini ya kawasan gunung banyak air, betulnya banyak air, tapi kenapa masih kurang air gitu kan? Bukan airnya ya, tapi misalkan infrastrukturnya atau teknologi atau ya alat-alat untuk untuk mencapai air itu gitu. Contohnya yang kebutuhan air nggak bisa terpenuhi kalau dari konkretnya ya, kita misalkan itu masyarakat masih banyak yang ya butuh selang misalkan ya untuk mengalirkan air itu. Nah, jadi ini tahapannya begitu. Dari sini juga kita bisa memperhatikan anak-anak binaan atau anak-anak dampingan kita. Ini mereka sudah cukup enggak kebutuhannya. Misalkan ada mungkin yang belum mandi karena karena malas gitu ya. Bisa jadi mereka mandi karena nggak ada air kan gitu. Terus, nah ini makanan misalnya. Ini kenapa kita ngebahas soal gizi ya? Ini adalah kebutuhan dasar kita sebelum anak-anak bisa terbang memenuhi kebutuhan lainnya gitu. Sebelum dia menjadi yang menurut dia sebagai orang yang berguna gitu. Oke. Terus selanjutnya ada perlindungan dan rasa aman. Nah, kalau yang kebutuhan ini tentu saja akan ya hasrat manusia itu ya, misalnya dia butuh rasa aman tapi juga butuh makanan. Kira-kira orang itu secara naluri akan memenuhi mana? Makanan dulu. Pasti di dalam pikirannya ya kayak teman-teman aja, saya paksa langsung diskusi habis ngajar ya, lapar kan, pasti otaknya aduh kapan makan, bukan ngemerhatiin apa yang kita diskusiin. Nah itu, jadi nalurinya seperti itu. Makanya ya kita harus bagaimanapun harus menyelesaikan kebutuhan dasar ini gitu ya. Tapi kan nggak bakal sekali, maksudnya setiap hari kan kita butuh makan. Artinya untuk menjamin kebutuhan ini bisa secara berkelanjutan terpenuhi. Nah, perlindungan dan rasa aman ini kalau anak-anak itu kan mereka kalau kata Abraham Maslow sebetulnya tidak menyukai kebebasan yang tidak beratur. Anak-anak juga perlu kepastian. Mereka misalkan ya di lingkungannya gitu ya, itu perlu ada rasa aman, misalkan dari gangguan-gangguan apa gitu. Makanya anak-anak itu kalau sekali omongin di awas tuh kodok, ada kodok gitu ya, jadi ketakutan kayak gitu mudah sekali gitu. Dan ya perlindungan dan rasa aman ini bisa kita terapkan juga nanti di saat kita mengajar gitu. Jadi kita harus memberikan rasa aman si anaknya bahwa ya belajar ini kita harus dengan perhatian, kasih sayang gitu ya. Meskipun tadi ada yang olok-olok gitu atau yang nggak mau nurut ya, tapi kita harus punya bahasa memberikan rasa aman pada anak gitu. Kan sering ya, atau masing-masing kita juga bisa mengidentifikasi mana guru killer, mana guru enggak kan gitu. Tadi juga disebutin kan, guru itu mah galak katanya. Siapa sih Pak? Enggak itu murid tadi ya, yang SMP itu galak gurunya itu mah gitu. Nah itu anak-anak kan, jadi kita kan belajar tujuannya nih mengajar gini kan tujuannya anak-anak bisa belajar ya, gimana bisa mencapai tujuan itu gitu. Jangan sampai gara-gara gurunya pembelajaran jadi tidak menarik dan anak jadi malas belajar gitu. Oke. Terus inilah yang disebut kebutuhan dasar ya, kategori dari Abraham Maslow tuh. Nah, kebutuhan dasar ini ya, yang ini sangat ya fisik ya, kebutuhan fisik ini terkait juga psikologis nih, rasa aman kayak gitu. Terus ini ada kebutuhan cinta
dan rasa dimiliki memiliki. Kalau cinta itu apa sih artinya? Anak muda. Cinta kalau Abraham Maslow ini lebih ke bukan, kan banyak ya cinta itu orang malah nyambungnya ke seksualitas. Bedain, cinta itu ya lebih luhur dibandingkan ini kebutuhan yang fisik banget gitu. Seksualitas mah ya, sederajat sama kita butuh apa kencing gitu ya. Tadi saya nemuin nih, kalau Maslow ini menyukai rumusan Carl Rogers mengenai cinta. Jadi cinta itu keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Cinta itu keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Terus selain itu, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Ya mestinya dalam hubungan kasih sayang atau cinta itu satu sama lain itu ada saling kepercayaan gitu, sama lain. Oke, terus selanjutnya, jadi kan kita butuh dicintai juga kan ya. Anak kalau nggak dicintai sama orang tuanya misalkan ya, pasti punya implikasi ke ininya, psikologisnya gitu. Terus harga diri dan penghargaan dari orang lain ya, ini terkait dengan kita beraktivitas di luar ya. Kita kan misal di sini itu atau di kampus, orang itu ya harus punya atau membutuhkan harga diri itu. Dia merasa berharga. Kalau orang nggak merasa berharga, jadi merasa berharga, merasa dirinya itu ya punya peran gitu. Terus penghargaan dari orang lain, ya ini kan terkait pengakuan, bagaimana sejauh mana peran kita sih di masyarakat itu. Ini krisis harga diri dan penghargaan ini harus kita hindari gitu ya, harus kita penuhi dengan cara yang tentu saja baik gitu. Jangan sampai seperti ya politisi ya yang kebanyakan ya haus pengakuan yang tidak tepat gitu pada waktunya. Terus politisi itu yang suka selfie jadi minder selfie. Nah, yang bagian ini sampai ke tingkat aktualisasi diri, seperti sifat penuh makna, sifat mencukupi diri, sifat tanpa usaha, sifat penting, kepenuhan, individualitas, sifat hidup, keindahan, ini kebaikan, kebenaran. Aktualisasi diri ini tingkatannya setelah ini ya, setelah kebutuhan dasar ini baru ini. Tapi soal ini ke sini kata Maslow nggak hierarkis kalau ini. Jadi ini mungkin bisa sejajar, bisa ini dulu itu dulu. Oke ya teman-teman. Dan selain soal teori ini, yang terpenting itu ya kita harus masing-masing semua wajib membaca buku ini ya, untuk juga kalau psikologis Abraham Maslow bukan berguna untuk pribadi juga, bukan berguna untuk pribadi saja atau individu saja, tapi berguna untuk bermasyarakat itu, sosial, kehidupan sosial. Di kehidupan individu dan sosial, kalau Abraham Maslow itu bisa harmoni gitu ya, sinergi. Jadi kalau di misalkan ya di daftar isinya teman-teman ada tentang studi tentang aktualisasi diri, tentang masyarakat sinergi, terus pendidikan dan potensi manusia. Nah ini beberapa poin yang khususnya di bidang pendidikan ya, penting menurut saya untuk kita pahami gitu ya, bukan cuma dibaca, maksudnya dipahami juga ya. Dari sini sih punya pandangan khusus Maslow itu mengenai pendidikan.
Jadi diantaranya misalkan ya, pendidikan itu ya harus harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, itu saja, dan penghargaan, kasih sayang dan penghargaan. Kayak jangan sampai ya seperti guru-guru yang dulu ya, yang penuh ancaman gitu. Ya kita itu mau mikir aja takut ya. Nah ini tapi ya jangan bebas-bebas juga, karena kita perlu disiplin pendidikan gitu. Disiplin itu adalah kesungguhan gitu. Disiplin itu ya kita belajar kesungguhan kita untuk mencapai sesuatu. Kesungguhan itu ya dengan bangun cara kita mencapai tujuan itu ya dengan aturan main tentu saja. Nah, membuat aturan main dan membuat aktivitas-aktivitas yang sungguh-sungguh itulah yang kita sebut sebagai disiplin gitu. Jadi jangan sampai mengartikan disiplin sebagai yang ini, tapi itu konsekuensi dari apa yang mau kita tuju gitu ya. Disiplin itu ya, contohnya kita mau jadi relawan di sekolah Samin ya, tentu saja ada aturan main, disiplin. Misalkan jam segini harus datang gitu ya. Ya kalau jam segini baru datang nggak bisa ngajar dong kan, itu disiplin itu. Oke, sampai situ gimana, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silakan.